Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin perjalanan penjual Magnum di benua Kaisar. Yang dimana di episode sebelumnya menceritakan, di benua Doki muncul seorang dewa yang sangat misterius di atas langit yang membuat semua orang di benua Doki menjadi gempar, dan dewa ini langsung mendekat ke arah Xiaolin dan juga Xiao Xiao anak Sun Er dan Kailin. Dan dewa misterius ini, dia pun merasakan akrab ada darah dewa Yan di dalam dua anak ini. Dia penasaran terhadap dua anak ini. Cerita kembali ke benua Dodi menceritakan sekarang Xiao Manshen pun sedang mencari keberadaan dari Sun Er, dan mereka pun memerintahkan Jin Wuchen yang seorang intelijen untuk mencari tahu keberadaan Sun Er. Cerita pun berpindah kepada Jin Wuchen yang sekarang telah mengelilingi setiap kota di benua Dodi ini untuk mencari klan kuno Gu. Untung saja dia pun memiliki teman dari klan kuno, sampai akhirnya dia pun bertemu dengan temannya tersebut. Kemudian Jin Wuchen pun bertanya apakah di klan kuno baru-baru ini muncul wanita cantik yang tidak tertandingi. Teman Jin Wuchen yang bernama Gumen ini, dia pun mengatakan bahwa ada muncul wanita yang sangat cantik yang luar biasa dari klannya. Bahkan ketika dia datang, dia pun dikawal oleh orang-orang Pil Palace untuk menuju ke kota, dan bahkan anak dari ketua Pil Palace menyukai wanita ini yang bernama ini Sun Er. Jin Wuchen kaget, ternyata istri dari sahabatnya benar-benar muncul di benua Dodi ini, dan sekarang berada di klan kuno. Ketua klan Gu pun meminta Sun Er untuk menerima putra tertua dari Pil Palace, akan tetapi Sun Er benar-benar memiliki tekad untuk menolak putra dari Pil Palace. Sun Er mengatakan bahwa dirinya telah memiliki pasangannya sendiri. Bukankah tindakan dari Sun Er ini benar-benar sangat bodoh? Lalu kekasih brengsek macam apa yang bisa membuat Sun Er seperti itu? Karena jika dibandingkan dengan tuan muda dari Pil Palace yang bermartabat, tentu saja lelaki yang disebutkan oleh Sun Er tidak ada artinya. Lalu pada akhirnya tertua klan Gu pun terus meminta Sun Er untuk merubah pikirannya, dan setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, Sun Er masih saja tetap batu. Bahkan pernah Sun Er sempat ingin kabur, akan tetapi dengan kekuatannya yang pada saat ini masih lemah, maka tentu saja Sun Er berhasil digagalkan sebelum keluar dari klan Gu. Kemudian putra tertua dari Pil Palace pun mengetahui mengenai Sun Er yang ingin kabur, sehingga pada akhirnya dirinya meminta tetua klan Gu untuk tidak memaksa Sun Er dan memberinya waktu untuk berpikir. Mendengar hal ini, hati Jin Wuchen yang menggantung akhirnya terjatuh dan merasa lega. Sementara itu Gumen pada saat ini segera bangkit dan menatap ke arah Jin Wuchen. Dirinya berkata bahwa Jin Wuchen tidak boleh mengungkapkan permasalahan ini, karena jika tidak maka Gumen akan benar-benar memiliki masalah. Jin Wuchen pun mengangguk dan berkata agar kakak Gumen jangan khawatir. Jin Wuchen menyadari keseriusan dari permasalahan ini. Semua ini terkait dengan wajah dari putra tertua dari Pil Palace. Mendengar perkataan Jin Wuchen ini, Gumen pun seketika lega. Namun pada saat ini Jin Wuchen berpikir bahwa yang terkuat di antara klan kuno tidak lebih dari puncak bintang keempat Dodi. Jika Jin Wuchen pada saat ini bisa melihat Sun Er, maka dirinya akan bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu Jin Wuchen pada saat ini segera bertanya kepada Gumen. Jin Wuchen berkata sejujurnya dirinya sangat penasaran dengan sosok Sun Er ini. Dirinya benar-benar sangat gatal ingin melihat kecantikan seperti apa yang bisa membuat putra sulung Pil Palace merendahkan dirinya. Oleh karena itu, bisakah saudara Gumen mengajak Jin Wuchen untuk mengintip dan melihat kecantikan Sun Er ini? Jin Wuchen yang pada saat ini telah mengetahui posisi dari Sun Er, kemudian Jin Wuchen memutuskan untuk meminta Gumen membawanya melihat Sun Er. Mendengar permintaan dari Jin Wuchen ini, Gumen pun langsung terkejut, dan dirinya segera berkata sebaiknya kakak Jin Wuchen jangan memaksa dirinya terlalu keras, karena Gumen sudah mengambil resiko besar dengan memberitahunya tentang masalah ini. Jin Wuchen benar-benar kesal dan segera berkata bahwa dirinya hanya ingin tahu mengapa kakak Gumen pada saat ini menjadi begitu galak. Jika begitu permasalahannya, maka Jin Wuchen pada saat ini akan melupakan permasalahan ini. Melihat Jin Wuchen yang pada saat ini sedikit tidak senang, Gumen pada akhirnya segera memasang wajah tersenyum. Gumen berkata agar saudara Jin Wuchen jangan marah pada saat ini. Bukannya dirinya tidak mau membawa Jin Wuchen ke sana, akan tetapi pada saat ini tempat Sun Er berada di rumah tahanan bawah tanah yang sangat rahasia. Lalu dengan posisi yang dirinya miliki pada saat ini, dirinya benar-benar tidak memiliki hak untuk mengetahui hal itu, terkecuali jika dirinya bisa naik ke tingkat lain. Mungkin dirinya bisa membantu saudara Jin Wuchen.
Chen, tetapi hal ini benar-benar tergantung pada dukungan dari saudara Jinwoo Chen. Mendengar hal ini, Jinwoo Chen pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh saudara Gumen. Tentu saja Jinwoo Chen akan sangat mendukung saudara Gumen. Apakah maksud saudara Gumen pada saat ini jika saudara Gumen dipromosikan maka semua urusan Jinwoo Chen dengan klan Gu akan menjadi lebih baik? Gumen pun tersenyum dan berkata bahwa Jinwoo Chen benar-benar pandai dan mengetahui semua hal. Keduanya pun pada saat ini kembali tersenyum dan berbincang-bincang santai. Sementara itu di sisi lain tidak diketahui sudah berapa lama Xiao Yan dan Kailin berada di dalam rumah. Xiao Yan juga tidak ingat berapa kali dirinya melakukan baku hantam sampai dia gempor. Bergegas ke puncak ombak yang deras, Xiao Yan hanya tahu bahwa Kailin jatuh dalam suara memohon belas kasihan terus-menerus. Setelah banyaknya pasang surut di antara keduanya, Xiao Yan pun duduk perlahan dan merasa sakit di mana-mana. Xiao Yan pada saat ini benar-benar lemah dan merasakan tidak adanya kekuatan di bagian tubuhnya. Tetapi tangan Xiao Yan pada saat ini masih enggan melepaskan kelembutan elastis di hadapannya. Meskipun Xiao Yan lemah, tetapi pada saat ini lengannya masih kuat untuk meremas sesuatu. Anjay, haha. Menyadari tindakan Xiao Yan ini, tentu saja janda bohai Kailin juga pada saat ini melemah. Dirinya pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dengan malu. Pada saat ini ketika Xiao Yan ingin bergerak, tubuhnya benar-benar lemah dan Xiao Yan benar-benar sangat kesal. Dirinya pikir dengan kekuatan tahap menengah bintang 7 Dodi, Xiao Yan akan memiliki kekuatan yang tidak tertahankan di dalam bidang ini. Wakakak ternyata masih kalah oleh janda bohai. Sementara itu di sisi lain Kailin pada saat ini tersipu karena marah dan berkata bahwa ini sudah hampir 1 bulan. Apakah pada saat ini Xiao Yan masih belum puas juga? Apakah Xiao Yan pada saat ini ingin membunuh Kailin? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun nyengir dan berkata, siapa suruh Kailin terlihat begitu menggoda? Sementara itu di sisi lain, untuk beberapa alasan Kailin pada saat ini tiba-tiba memikirkan Xiao Qi dan King Muer. Bayangan Xiao Yan dan Xiao Qi begitu juga dengan King Muer yang saling mencintai tiba-tiba muncul di benak Kailin. Dengan hati yang perih, Kailin pada saat ini segera bergumam, bukankah selama ini Xiao Yan tidak menganggur sama sekali? Bukankah selama ini Xiao Yan telah ditemani oleh Xiao Qi dan King Muer? Secara tiba-tiba emosi dari Kailin pada saat ini melonjak hingga dirinya lanjut bertanya apakah Xiao Yan memiliki wanita lain. Menanggapi kemarahan Kailin ini, api jahat Xiao Yan seketika padam. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa nyengir dan bingung harus berbicara apa. Sementara itu di sisi lain, sensitivitas wanita terhadap permasalahan ini. Melihat Xiao Yan yang gagap pada saat ini, Kailin segera menyadari ada yang salah. Tiba-tiba sosok Zeni pada saat ini segera muncul di benaknya. Kailin tidak tahu mengapa sosok Zeni pada saat ini tiba-tiba muncul di benaknya. Kailin berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini harus mengatakan yang sebenarnya kepada Kailin. Menanggapi hal itu, Xiao Yan pada saat ini masih bingung untuk berbicara. Sementara itu wajah cantik Kailin pada saat ini menjadi semakin tenggelam. Apa ada wanita lain yang pernah tidur dengan Xiao Yan? Akhirnya Xiao Yan yang bingung memutuskan untuk menceritakan semuanya. Xiao Yan berpikir bahwa Kailin pasti akan tahu cepat atau lambat mengenai permasalahan ini. Pada akhirnya Xiao Yan mengucapkan sebuah kalimat bahwa wanita itu adalah King Lin. Mendengar nama King Lin yang sangat familiar dan bukan Zeni, tentu saja Kailin pada saat ini menggenggam tangannya dengan erat. Dirinya berpikir bahwa King Lin telah menghilang selama bertahun-tahun. Setelah Xiao Yan tiba di benua Dodi, Kailin mengirim orang untuk mencarinya di mana-mana tetapi mereka tidak menemukannya. Kailin berpikir bahwa King Lin yang disebutkan oleh Xiao Yan ini seharusnya adalah orang yang sama dengan King Lin di benua Doki. Nama depan dari orang ini begitu juga dengan nama keluarganya benar-benar sama. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan dan King Lin sangat ditakdirkan. Benua Dodi sangat besar dan Xiao Yan masih bisa bertemu dengan King Lin. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terdiam sesaat dan menyadari tampaknya Kailin sama sekali tidak mengetahui permasalahan King Lin. Xiao Yan pun hendak menjelaskan, tetapi pada saat ini Kailin segera menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan sambil memukuli Xiao Yan dengan keras. Kailin berkata apakah Xiao Yan benar-benar membawanya Suner dan saudari King Lin ke sini bersamaan. Dengan itu Kailin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bertanya dengan marah. Kailin berkata jika begitu permasalahannya mengapa Xiao Yan tidak menikahi King Lin. Xiao Yan seharusnya tahu bahwa jika Xiao Yan dan King Lin berhubungan baik Suner dan Kailin tidak akan pernah keberatan. Mengenai hal itu saudari King Lin sangat baik dan mengapa Xiao Yan ingin mengecewakannya? Apakah karena permasalahan ini hingga akhirnya King Lin pergi dengan marah pada saat ini?
Kailin tampak seperti bukan istri Xiao Yan pada saat ini akan tetapi seperti Ratu Medusa yang sangat galak dirinya memelototi Xiao Yan seolah-olah dirinya akan membunuh Xiao Yan seperti sebelumnya bahkan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Xiao Yan pada akhirnya memeluk Kailin ke dalam pelukannya dan berpikir bahwa ini adalah kode namun Xiao Yan pada saat ini menekan hal tersebut dan berkata agar Kailin tetap tenang hal-hal ini tidak seperti yang Kailin pikirkan pada saat ini. Pada akhirnya Xiao Yan segera menjelaskan mengenai pertemuannya dengan Qinglin dan siapakah Qinglin sebenarnya. Xiao Yan khawatir dan takut bahwa Kailin pada saat ini akan marah besar tetapi ketakutan ini jelas berlebihan karena Qinglin tidak memiliki kebencian kepada Qinglin. Justru setelah mendengar cerita dari Xiao Yan ini Kailin benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Kailin benar-benar tidak menyangka bahwa Qinglin ternyata telah tiba di benua Dodi dan juga seorang suci dari ras monster. Kailin pun berkata bahwa Xiao Yan dan Qinglin benar-benar telah ditakdirkan. Xiao Yan pada saat ini tercengang melihat sikap Kailin yang benar-benar tidak marah, tetapi Xiao Yan juga pada saat ini merasa lega karena Xiao Yan memiliki slot satu lagi. Sementara itu di sisi lain Kailin berpikir sejenak sebelum akhirnya bertanya apakah klan monster tahu tentang hal ini. Mendengar hal itu Xiao Yan yang pada saat ini merasa malu segera menekan perasaannya. Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan tidak berani membiarkan mereka mengetahui hal ini. Bagaimanapun orang suci adalah kepercayaan dan simbol dari klan monster. Jika mereka tahu bahwa orang suci mereka telah dicat oleh Xiao Yan maka Xiao Yan khawatir Xiao Mansion akan dikelilingi oleh orang-orang dari klan monster sejak lama sehingga dengan begitu maka Xiao Yan dan yang lainnya akan diseret keluar dan dipotong-potong. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini Kailin jelas mengkhawatirkan Xiao Yan dan juga Qinglin. Akhirnya Kailin pun segera bertanya jika begitu permasalahannya apakah Xiao Yan dan Qinglin tidak bisa berakhir bersama sebagai Ratu Madusa. Kailin tahu betul bahwa hanya kekuatan yang bisa diandalkan oleh Xiao Yan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kailin bahkan berpikir pada saat ini apakah dirinya harus menggunakan identitas binatang penjaga keluarga Warcraft untuk menghadapi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat senang dengan sikap Kailin. Akhirnya Xiao Yan berkata dengan bangga agar Kailin jangan khawatir, Xiao Yan pasti akan memberikan Qinglin hasil dan Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan wanitanya kehilangan statusnya tanpa alasan. Selama kekuatannya cukup untuk menonjol di kerumunan maka semuanya akan diselesaikan dengan mudah. Kailin memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit bersemangat dan api hasrat di tubuhnya pada saat ini mulai bangkit kembali. Sebuah kenangan masa lalu pada saat ini segera terlintas di mata Kailin ketika Xiao Yan berhadapan dengan para tetua dari ras ular miliknya. Kailin pada saat ini benar-benar menyukai keberanian dari Xiao Yan tetapi dirinya juga pada saat ini menyadari sesuatu. Kailin juga tahu bahwa klan monster adalah raksasa di benua Dodi. Klan monster ini benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh Xiao Yan dengan sembarangan. Memikirkan hal ini Kailin pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya. Sebelum kekuatan Xiao Yan mencapai tingkat yang diperlukan, maka Xiao Yan dan Qinglin harus menjaga permasalahan ini dari klan monster. Xiao Yan pun mengangguk mendengar perkataan dari Kailin ini. Sementara itu rasa sakit yang dalam pada saat ini menusuk di dalam hati Kailin. Kailin bergumam bahwa Qinglin datang sendirian dari benua Doki. Dirinya benar-benar menanggung beban berat sebagai orang suci dari ras monster. Pada saat ini Qinglin benar-benar berusaha sendirian di sana tanpa ada yang dirinya kenal. Kailin pun menahan kesedihan di dalam hatinya. Sementara Xiao Yan pada saat ini memeluk Kailin. Xiao Yan pun segera berkata bahwa suatu hari nanti Xiao Yan akan menikahi semua wanitanya di Xiao Mansion. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Kailin pada akhirnya segera kembali teringat kepada Zeni. Kailin pun menjauhkan diri dari Xiao Yan dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sementara itu hati Xiao Yan pada saat ini bergetar dan Xiao Yan kembali panik. Mataan menghindari tatapan dari Kailin dan kulitnya berubah menjadi merah dan putih. Xiao Yan jelas tahu ekspresi Kailin dengan sangat baik dan pada saat ini Xiao Yan menyadari Kailin sedikit marah. Kailin menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam dan dengan nada yang acuh tak acuh dirinya bertanya siapa lagi. Mendengar pertanyaan Kailin ini Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Sementara itu Kailin pada saat ini kembali dipenuhi dengan pemikiran terhadap Zeni. Kailin yakin bahwa Xiao Yan dan Zeni memiliki hubungan. Kailin pun terus berspekulasi di dalam otaknya sambil menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa wanita benar-benar menyusahkan.
Kailin pada saat ini cemberut karena Xiaoyan masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya Kailin mendorong Xiaoyan untuk berbicara dengan berkata jika Xiaoyan tidak tahu bagaimana caranya berbicara maka sekarang Xiaoyan hanya harus menjelaskan ada apa dengan Zeni. Jangan bilang mereka berdua tidak memiliki hubungan satu sama lain. Zeni adalah wanita dengan kecantikan dan talenta yang tiada taranya dan putri seorang ketua agung. Apakah mungkin dirinya bersedia datang ke Xiao Mansion hanya untuk menjadi bawahan Xiaoyan? Kata-kata dari Kailin ini benar-benar sangat jelas, dan Xiaoyan tidak lagi kesulitan berbicara karena Kailin sudah mengetahui hal ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menjelaskan segalanya tentang Zeni. Kailin pun terdiam setelah mendengarkan semua cerita dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan berkata bahwa kebaikan Zeni kepada Xiaoyan dapat dikatakan sebesar gunung, tetapi Zeni adalah putri yang bermartabat sementara keluarga Xiao adalah anak perusahaan dari keluarga Zhen, sehingga dengan begitu maka ada perbedaan besar di antara Xiaoyan dan Zeni. Menanggapi hal itu Kailin pada saat ini merenung sejenak. Sebelum akhirnya berbicara dengan perlahan Kailin berkata, agar Xiaoyan pada saat ini jangan berpegang pada status keluarganya, sebaiknya abaikan pandangan orang lain terhadap hal itu. Selain itu Zeni adalah wanita yang baik dan jika Xiaoyan tidak menikahinya maka sia-sia. Xiaoyan yang telah menjadi lelaki Kailin, Xiaoyan benar-benar terpana dan arus hangat melonjak di dalam hatinya menyadari bahwa ini adalah sebuah kode Xiaoyan. Pada akhirnya segera memeluk Kailin dan berkata agar Kailin jangan khawatir karena Xiaoyan pasti akan menikahi Zeni. Juga Xiaoyan bergumam bahwa akan ada 6 istri cantik dan itu adalah berkah bagi Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Sementara itu Kailin pada saat ini segera mendorong Xiaoyan untuk menjauh. Kailin dengan marah segera bertanya kepada Xiaoyan, bukankah sebelumnya api jahat Xiaoyan telah padam? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa nyegi. Lalu Xiaoyan menelan air liurnya dan seketika merambat maju. Sementara itu Kailin pada saat ini sibuk melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan dan melompat ke bawah mengambil bajunya. Kain pada saat ini berteriak kepada Xiaoyan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa karena seluruh tubuhnya akan dicabik-cabik oleh Xiaoyan dan dirinya pada saat ini benar-benar harus pergi ke keluarga Warcraft. Kailin pada saat ini benar-benar harus menyelamatkan diri dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan memadamkan api jahatnya dengan cara manual. Xiaoyan pun tersenyum tidak berdaya dan keduanya pada saat ini segera menggunakan kostum masing-masing. Lalu singkat cerita pada saat ini semua anggota inti dari Xiao Mansion telah berkumpul di aula. Semua orang memandang ke arah Xiaoyan dan Kailin dengan setengah senyum, mata mereka penuh dengan makna yang terbukti dengan sendirinya. Orang-orang seperti Chaos Immortality, Nulong Le Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Feng dan yang lainnya meletakkan tangan mereka di paha mereka diam-diam dan mengacungkan jempol pada Xiaoyan. Lalu Tante Kailin secara alami melihatnya, dan sambil memegang lengan Xiaoyan dirinya diam-diam mencubit Xiaoyan. Wajah Kailin pada saat ini benar-benar menjadi merah karena malu, tetapi Xiaoyan hanya bisa menggaruk belakang kepalanya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung untuk berbicara. Sementara itu di sisi lain King Muer segera berseru dengan penuh kecemburuan. King Muer berkata, apakah Xiaoyan tidak tahu semua orang menunggu kedatangan Xiaoyan? Mendengar King Muer yang langsung seperti itu Kailin pun menjadi lebih merah. Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa nyengir dan tidak tahu harus berkata apa. Untuk sementara waktu selama sebulan mereka tidak keluar dari kamar sementara Xiaoyan merasa waktunya sangat singkat. Sementara itu pada saat ini Kailin segera menekan kemaluannya dan tampaknya permusuhan dan persahabatan wanita dapat terjadi dalam saat-saat yang sangat aneh. Kailin pada akhirnya tidak lagi mempedulikan kecemburuan King Muer dan malah bercanda kepada King Muir. Kailin berkata kepada King Muer, ketika King Muer menikah dengan Xiaoyan maka Kailin akan menunggu di sini selama 3 bulan. Kailin pun berhenti berbicara sejenak setelah melihat King Muir yang tersipu malu. Setelah itu Kailin lanjut berkata, jika King Muir bisa keluar dalam waktu 3 bulan dari kamar maka Kailin akan merapikan tempat tidurnya dan membuatkan selim untuk King Muir. Semua orang seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Kailin. Sementara itu kecemburuan dari King Muer pada saat ini langsung teratasi. Dirinya meraih lengan Xiaoqi dan dengan sangat malu dirinya pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya. Sementara itu Kailin tersenyum mengeluarkan pemikiran terbuka dari seorang wanita dewasa. Dirinya melirik ke arah Xiaoqi, King Muer dan Zeni sebelum akhirnya lanjut berbicara. Kain berkata-kata bahwa dirinya akan pergi ke keluarga Warcraft dan mereka dapat merawat Xiaoyan dengan baik.
Jika Kailan melihatnya kurus atau dekil ketika dirinya kembali, maka mereka akan menetapkan hukum keluarga. Hanya dengan perkataan ini Kailin langsung memantapkan posisinya sebagai nyonya pertama di Xiao Mansion. Semua orang pada saat ini tersepona dengan tindakan dari Kailin, lalu akhirnya mereka segera berbincang-bincang sejenak sebelum akhirnya mengantar kepergian Kili bersama dengan anggota klan Warcraft. Lalu setelah selesai mengirim Kailin dan 4 orang anggota keluarga Warcraft TM Xiao Yan pada saat ini memiliki waktu untuk bertanya kepada Nan Erming. Dengan proses pendekatannya, Xiaoan pun segera bertanya kepada Nan Erming bagaimana kabarnya dengan Nona Huo Hong Er selama ini. Nan Erming pun menjawab dengan pahit bahwa semuanya tidak ada perkembangan, ibunya ada di sini dan dirinya mengawasi dengan cermat. Oleh karena itu, selama ini Nan Erming hanya saling lirik-lirikan dan saling menggoda. Jawaban Nan Erming yang sangat jujur ini segera membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Xiao Yan menghibur Nan Erming agar saat ini harus benar-benar sabar. Nan Erming harus memfokuskan pada kultivasinya dan cepat atau lambat Huo Hong Er akan menjadi milik Nan Erming. Nan Erming pun hanya bisa mengangguk dan menghela nafas di bawah tawa semua orang. Sementara itu di sisi lain King Muir tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara dengan cemas kepada Xiaoan. King Muir berkata bahwa kakaknya datang ke sini ketika Xiao Yan sibuk main dengan Kailin. Mendengar hal itu, Xiao Yan sedikit terkejut dan bertanya ada apa kakak King Haoran datang ke sini. King Muir menjelaskan bahwa pada saat ini kakaknya hanya datang untuk berkunjung. Dirinya juga sangat senang mengetahui bahwa Xiao Yan telah meningkat pesat. Tampaknya kakak-kakaknya telah memperlakukan Xiao Yan lebih baik jika dibandingkan dengan memperlakukan King Muir. King Muir pada saat ini benar-benar tidak senang dan dirinya benar-benar sangat marah. Sikap King Muir yang masih kelihatan kayak anak-anak ini seketika mengundang gelap tawa dari semua orang. Sementara itu Xiao Yan tiba-tiba berpikir bahwa ketika King Haoran datang bukankah ada kedua kepala dari keluarga Warcraft. Xiaoan bertanya-tanya apakah mereka berpapas dan telah bertemu. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya apakah kakak tertua telah bertemu dengan kepala keluarga Warcraft. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, Zeni segera mulai dari tawa dan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pada saat ini sangat penasaran dan ingin mengetahui reaksi apa yang ditunjukkan oleh King Haoran. Xiao Yan pun segera bertanya bagaimana reaksi dari kakak King Haoran ketika bertemu dengan dua kepala dari keluarga Warcraft. Zeni pun segera menjawab bahwa ekspresinya pada saat itu cukup baik. Zeni berpikir mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain ketika bertemu. Mendengar hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan merasa lega. Xiao Yan sangat ingin kakak angkatnya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Warcraft, sehingga dengan begitu maka keluarga Warcraft akan dapat membantu Kaisar Iblis ketika saatnya tiba. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya berkali-kali sebelum bel. Akhirnya Xiao Yan bergumam bahwa dirinya sudah lama tidak melihat kakak laki-lakinya. Xiao Yan akan mengunjunginya setelah mengurus beberapa hal. Xiao Yan pun menghela nafas, namun bersamaan dengan itu pemancar informasi Xiao Yan pada saat ini bergetar. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melirik alat pembawa pesan. Xiao Yan tiba-tiba menjadi bahagia sebelum akhirnya wajahnya berubah dengan mata yang menyipit dan tatapan membunuh segera muncul. Semua orang pada saat ini samar-samar menebak dan bertanya kepada Xiao Yan apakah ada yang salah. Xiao Yan segera berkata dengan wajah serius bahwa Suner telah ditemukan dan dirinya berada di klan kuno. Suner menjadi tahanan rumah oleh klan kuno dan dirinya ingin didedikasikan untuk putra tertua dari Pil Palace. Semua orang seketika terkejut karena permasalahan ini memiliki kaitan dengan Pil Palace. Semua orang menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Xiao Yan pun menyadari kekhawatiran di wajah semua orang dan berkata bahwa putra tertua dari Pil Palace tidak akan bisa mendapatkan Sun Er. Semua orang pada saat ini mengangguk dan memahami permasalahannya dengan jelas. Sementara itu Le Shaolong pada saat ini merasa bahwa tim inti kali ini benar-benar akan dikirim. Oleh karena itu Le Shaolong segera bertanya apakah Jin Wu Chen pada saat ini memberitahu kekuatan dari klan kuno. Xiao Yan pada saat ini sudah sangat marah dan tidak sabar dan hanya berkata bahwa yang tertinggi adalah puncak bintang 4 Dodi. Mendengar hal itu Xiao Zhan pada saat ini benar-benar sangat marah dan berkata sungguh sialan pada saat ini sebaiknya Tuan Muda Xiao Yan dan yang lainnya menunggu di sini. Xiao Zhan akan pergi dan membawa kembali Nyonya Suner, hanya suku kuno dengan kekuatan bintang 4 yang tertinggi. Xiao Zhan bisa melakukan hanya dengan satu keterampilan bertarung. Mendengar hal itu Nan Erming juga pada saat ini berdiri di samping Xiao Zhan. Dirinya berkata bahwa pada saat ini dirinya juga akan pergi bersama dengan Xiao Zhan. Nan Erming pun segera menoleh dan bertanya kepada Xiao Yan.
Nan Erming bertanya apakah kali ini hanya menyelamatkan orang atau menyelesaikan dengan membantai semua klan kuno. Melihat keduanya yang pada saat ini berapi-api, Zenny pun segera menghentikan mereka. Zenny berteriak bahwa itu adalah omong kosong dan mereka pada saat ini harus duduk terlebih dahulu. Xiao Zhan dan Nan Ermi masih berani untuk berdebat dengan Le Shaolong, tetapi jika berhadapan dengan Zenny mereka benar-benar tidak bisa melawannya. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya dengan wajah tertekan dan segera duduk. Zenny pun segera berkata dengan wajah cemberut agar mereka semua tenang terlebih dahulu. Mereka tidak boleh lupa bahwa di belakang klan kuno ini adalah Pipe. Mendengar kata-kata Pil Palace, Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat alisnya dengan ketidaksenangan. Menyadari hal tersebut, King Muer pun buru-buru berbicara. King Muer berkata bahwa dirinya akan pergi dan memberitahu kakak laki-lakinya untuk membuat persiapan cadangan mencegah Pil Palace bergerak. Sementara itu Zenny juga pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar marah, sehingga Zenny merasa sangat hangat di hatinya dan dirinya bangga pada Sun Er. Tentu saja seorang wanita akan sangat bersyukur memiliki pria yang akan melakukan apapun untuk melindunginya. Akhirnya Zenny pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada Xiaoyan. Zenny berkata bahwa dirinya tahu Xiaoyan pada saat ini cemas, begitu juga dengan Zenny, tetapi pertama-tama Xiaoyan harus mendengarkan Zenny terlebih dahulu. Tidak peduli kekuatan yang terlibat kali ini, mereka akan melakukannya dan pergi ke sana. Tetapi bukankah menyenangkan bagi mereka untuk mengambil beberapa menit dan mengaturnya sedikit lebih aman? Mendengar perkataan Zenny ini, Xiaoyan pun segera mereda dan mengangguk. Sementara itu Zenny pada saat ini menoleh ke arah semua orang dan lanjut menjelaskan. Zenny berkata bahwa hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan Sun Er terlebih dahulu. Pada saat ini Xiao Zhan, Nan Erem, Ziying, Storm Long Yi, dan King Muer semuanya harus pergi bersama dengan Tuan Muda Xiaoyan. Tentu saja mereka harus dengan cepat menyelamatkan Sun Er dan segera kembali ke Xiao Mansion, dan jika klan Gu berani melawan maka mereka tidak harus mengatakan apa-apa lagi, tetapi semua itu bergantung keputusan dari Tuan Muda Xiaoyan. Namun dalam hal ini Zenny menyarankan untuk tidak memusnahkan klan, terlebih lagi Sun Er juga adalah anggota dari klan kuno. Dirinya pada saat ini mewarisi darah dari klan kuno. Setelah itu Zenny menoleh ke arah Le Shaolong dan berkata bahwa tim utama telah memasuki tingkat kesiapan tempur tertinggi dan bersiaga. Mereka harus bersiap-siap jika Pil Palace mendapatkan berita dan segera menyerang. Namun Zenny pada saat ini tidak begitu percaya bahwa Pil Palace akan mengumpulkan pasukan dalam skala yang besar. Terlebih lagi hal ini adalah permasalahan sepele dan Zenny menyadari Pil Palace masih memiliki wajah yang kuat. Selain itu Zenny akan berbicara kepada Kaisar Iblis, Aliansi Bisnis, dan ayahnya, karena jika Pil Palace benar-benar tidak tahu malu, maka selama mereka menyelamatkan Sun Er mereka tidak perlu khawatir terhadap Pil Palace dan mereka bisa bertarung habis-habisan. Mendengar pengaturan yang dibuat oleh Zenny ini, semua orang pada saat ini berapi-api. Xiaoyan juga tidak banyak bicara dan segera membawa Long Yi, Nan Erming, King Muer, Xiao Zhan, Zihing, dan Storm pergi melalui udara mengikuti panduan kota dari Jin Wuchen. Dan kerumunan segera terbang mendekati hutan lebat yang membentang sejauh beberapa mil yang tidak diketahui. Setelah cukup lama terbang, Xiaoyan pun memasuki tanah terpencil dan sejauh mata memandang ada sepotong pasir kuning. Semakin dalam Xiaoyan pergi ke tanah klan kuno, maka semakin Xiaoyan merasakan sakit di dalam hatinya. Sun Er datang ke benua Doudi, dan sebelum dirinya melihat kemakmuran dari benua ini, dirinya benar-benar telah dipenjara di tempat terpencil ini. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggertakkan giginya. Xiaoyan pada saat ini dengan penuh emosi berkata agar Kelagu menunggu Xiaoyan karena Xiaoyan akan datang. Lalu akhirnya kelompok Xiaoyan melihat oasis dan melihat sebuah kota kecil jadi markas besar dari klan kuno ini terletak di area tersibuk di pusat kota. Lalu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini telah berada di langit dan Xiaoyan memerintahkan mereka untuk segera bergegas. Saat ini Xiaoyan tampak galak dan pada saat ini benar-benar hendak melangkah maju. Namun King Muer segera menghentikan Xiaoyan dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus bertindak aman terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun menoleh dan berkata apakah Xiaoyan pada saat ini harus bersikap sopan kepada mereka. King Muer pun segera berkata agar Xiaoyan pada saat ini harus tetap tenang karena Sun Er pada saat ini berada di tangan mereka. Oleh karena itu mereka harus berhati-hati. Mendengar perkataan ini, pada akhirnya Xiaoyan kembali menjadi sedikit tenang dan pada saat ini mereka bergegas turun. Lalu untuk keselamatan Sun Er maka mereka harus melakukan kesopanan terlebih dahulu. Akan tetapi jika klan kuno ini benar-benar tidak masuk akal, maka mau tidak mau Xiaoyan akan bertindak keras. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan berjalan menuju gerbang tembok berlindung dari suku kuno.
Tentu saja beberapa pengawal yang ada segera menghentikan mereka dan bertanya siapakah yang datang, cepat sebutkan nama mereka, dan jika tidak maka mereka akan dihukum karena melanggar tempat penting di klan kuno. Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya dan berkata bahwa ini adalah Xiao Yan, tetua dari klan Xiao yang datang berkunjung. Meskipun Xiao Yan pada saat ini menekan auranya, namun ada jejak fluktuasi doqi yang kuat yang menyebar. Menyadari tekanan doqi yang sangat besar ini, dua orang Dou di bintang 2 segera bergegas masuk ke mansion untuk melapor. Setelah menerima laporan dari penjaga, wajah dari 3 tetua eksekutif seketika benar-benar pucat. Pada saat ini ada tetua pertama, tetua agung, dan tetua kedua lalu Guting yang merupakan ketua agung klan kuno yang pada saat ini duduk di kursi utama dan mengenakan pakaian abu-abu panjang. Lalu dengan sedikit panik dirinya bertanya-tanya apakah Xiao Yan benar-benar datang ke sini. Mungkinkah pada saat ini Xiao Yan mengetahui berita mengenai Sun Er? Para tetua dari klan kuno ini telah mengetahui tentang suami dari Sun Er dan itu bernama Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan sedang mencari Sun Er dan bagaimana mungkin Guting tidak takut? Sementara itu dua tetua lain yang merupakan puncak bintang 2 Dodi pada saat ini masih tetap tenang. Ketua kedua pada saat ini berkata agar mereka jangan panik. Masalah mengenai Sun Er ini benar-benar sangat rahasia dan bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mengetahui tentang hal itu. Bahkan jika Xiao Yan mengetahui hal itu, maka klan kuno adalah keluarga anak perusahaan dari istana pil. Mereka pada saat ini dibawa putra tetua yang mendukung mereka, oleh karena itu mereka tidak perlu takut. Selain itu Xiao Yan pada saat ini hanyalah seorang Dou di bintang 5. Menanggapi hal tersebut, tetua pertama pun segera berkata apa yang dikatakan tetua kedua itu memang benar. Menurutnya pada saat ini kunjungan Xiao Yan ke sini sepertinya untuk urusan lain. Karena dengan posisi klan kuno yang berada di daerah yang terpencil dan banyak bahan obat, maka sepertinya Xiao Yan yang merupakan seorang alkemis datang ke sini untuk mencari bahan obat. Ketua agung pun pada saat ini ragu-ragu sejenak mendengarkan perkataan tersebut. Pada saat ini mereka tidak akan mengetahui alasan Xiao Yan datang ke sini jika mereka tidak menemuinya. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera menemui Xiao Yan dan bergegas keluar. Lalu singkat cerita, kedua belah pihak pada saat ini telah bertemu dan kelompok Xiao Yan dijamu di sebuah aula. Kemudian Guting dan dua tetua pada saat ini menyapa Xiao Yan secara pribadi. Tidak lama setelah itu Guting segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu mengapa kepala klan Xiao yang bermartabat datang ke sini. Betapa beruntungnya klan kuno ini bisa dikunjungi oleh tetua dari klan Xiao. Pada saat ini hati 3 tetua dari klan kuno ini benar-benar bergetar menghadapi kelompok Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya tidak melepaskan tekanan kepada mereka dengan sengaja, namun aura yang keluar secara alami masih membuat ketiga orang ini sedikit tertekan. Pada saat ini Guting menekan perasaannya di dalam hatinya dan mulai kembali bertanya kepada Xiao Yan. Dirinya bertanya bolehkah dirinya tahu mengapa tetua klan Xiao pada saat ini merendahkan diri untuk datang ke klan kuno mereka. Mendengar pertanyaan tersebut, Xiao Yan yang pada saat ini bersandar dengan kuat di belakang kursi hanya tersenyum melihat ekspresi dari Xiao Yan ini. 3 tetua saling menatap dan getaran di dalam hatinya menjadi semakin intens. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera bertanya bahwa selama ribuan tahun apakah ada banyak orang dari klan Gu yang menerobos ke benua Dodi? 3 orang tetua dari klan kuno pada saat ini benar-benar menegang. Mereka bertanya-tanya mungkinkah permasalahan Sun Er ini benar-benar terungkap. Namun hal itu benar-benar mustahil karena Xiao Mansion berada jauh dari tempat mereka, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui informasi mengenai hal ini? Guting pun kembali mendapatkan ketenangannya dan segera dengan ragu-ragu berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa dirinya benar-benar tidak begitu mengerti apa yang dimaksud oleh tetua Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan dengan nada yang sedikit dingin lanjut berbicara. Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan membuat kepala klan untuk mengerti selama 1000 tahun yang lalu apakah ada dari klan Gu yang menerima orang-orang dari benua Doqi. Seketika jantung 3 tetua klan kuno pada saat ini berdetak kencang karena pertanyaan itu langsung menuju ke intinya. Pada saat ini mereka menyadari bahwa permasalahan Sun Er ini benar-benar telah bocor. Sementara itu sebagai kepala klan, kemampuan beradaptasi dari Guting secara alami tidaklah buruk karena dirinya tiba-tiba lamparkan dahinya dan berpura-pura tertegun. Dirinya berpura-pura bodoh dan berkata bukankah tetua Xiao Yan berasal dari benua Doqi? Ternyata tetua Xiao Yan di sini untuk mengunjungi teman-temannya.
Beribu-ribu tahun ini memang banyak orang di klan telah datang dari benua besar Doki selama ribuan tahun, tetapi dirinya tidak terlalu memperhatikannya karena permasalahan itu diurusi oleh tetua pertama. Tetua pertama pada saat ini secara alami memahami maksud perkataan dari Guting sehingga dirinya pun tersenyum meminta maaf dan berkata tentu saja dirinya mengerti permasalahan ini karena ini adalah tanggung jawabnya, tetapi dirinya khawatir bahwa dirinya akan mengecewakan tetua Xiao. Selama yang dirinya tahu, tidak ada orang dari benua Doki selama puluhan ribu tahun mendengar hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini menahan amarahnya dan berniat memberi klan Gu kesempatan terakhir. Xiao Yan berkata dengan nada yang tetap dingin, bisakah mereka mengkonfirmasi lagi? Mendengar nada bicara dari Xiao Yan ini, tentu saja wajah Guting seketika berubah menjadi tenggelam, lalu akhirnya dirinya pun segera berkata, apakah menurut tetua Xiao Yan mereka pada saat ini menipunya? Mendengar hal tersebut Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini menjadi sangat marah. Sementara itu Xiao Yan berdiri dan pada saat ini wajah Xiao Yan dipenuhi dengan ketegasan, lalu Guting dan yang lainnya juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh rasa cemas. Dirinya pun tanpa sadar segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang ingin dilakukannya. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling mereka bertiga dan berkata dengan tegas dengan suara yang bergema di aula. Xiao Yan meminta mereka semua berhenti berbicara omong kosong. Xiao Yan pada saat ini akan memberikan mereka waktu dengan sebatang dupa yang dibakar untuk menyerahkan Kan Sun Er, karena jika tidak maka Xiao Yan tidak tahu apa konsekuensi yang akan mereka hadapi. Lalu dengan sekejap mata aura asli dari Xiao Yan pada saat ini segera melonjak ke segala arah, bahkan Guting dan yang lainnya pada saat ini segera menjadi pucat dan kaki mereka menjadi lemas karena tingkat tekanan ini bukanlah tingkat tekanan bintang 5 seperti apa yang mereka perkirakan. Akan tetapi Guting segera mendapatkan kepercayaan dirinya, dan dirinya segera berdiri dengan teguh memelototi Xiao Yan dengan marah. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan tentu mengetahui semuanya dengan jelas, meskipun keluarga kunonya lemah dan kecil tetapi mereka merupakan anak keluarga dari Pil Palace. Apakah Xiao Yan pada saat ini masih ingin bertindak liar? Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan harus menanggung amarah dari Pil Palace. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini tidak berkata, akan tetapi energi yang dipenuhi dengan kekerasan segera melonjak dan menghantam tetua kedua, dan seketika tetua kedua pun terhempas terpental dan menabrak tiang dan menancap di dalamnya. Lalu hanya dengan kekuatan seperti ini tetua kedua pada saat ini benar-benar telah mati. Kemudian suasana seketika pada saat ini berubah menjadi mencekam dengan kematian tetua kedua. Sementara itu di sisi lain King Muer pada saat ini segera berteriak dengan marah ke arah dua orang. King Muer bertanya apakah mereka ingin menggunakan Pil Palace untuk menekan anggota Xiao Yan. Apa yang mereka lakukan pada saat ini benar-benar tidak akan berguna. Jangan berpikir mereka tidak tahu bahwa kelompok dari klan kuno ingin menggunakan Sun Er untuk menjilat putra tetua dari Pil Palace. Namun karena Sun Er menolak maka mereka telah menempatkan Sun Er sebagai tahanan rumah. Apakah mereka benar-benar ingin menggunakan tubuh seorang gadis untuk menghancur klan kuno mereka? Pada saat ini Guting dan petua pertama pada saat ini benar-benar terkejut dan menyadari bahwa kelompok Xiao Yan telah mengetahui hal ini. Akhirnya Guting pada saat ini benar-benar tidak bisa menutupinya dan mulai berbicara dengan nada yang dingin. Dirinya berkata karena mereka semua tahu apa yang ada di balik permasalahan ini, maka mereka seharusnya tidak melakukan hal ini kepada kelompok klan kuno. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat marah dan kembali melesatkan doki miliknya. Bersamaan dengan itu tetua pertama dari klan kuno ini seketika kembali terpental dan diliputi oleh api merah, bahkan tubuhnya pada saat ini seketika meledak di bawah tekanan yang sangat kuat. Menyadari hal ini Guting pada saat ini benar-benar bergetar dan tidak bisa bereaksi karena setelah dua kali benturan yang menghilangkan nyawa dua orang tetua, pada saat ini banyak prajurit yang datang ke aula dan mengepung ruangan ini. Melihat banyaknya pasukan ini, Guting pada saat ini benar-benar frustasi dan tidak lagi takut terhadap kelompok Xiao Yan. Dirinya tanpa sadar segera menunjuk ke arah Xiao Yan dan memerintahkan semua prajurit untuk menyerang. Akan tetapi begitu perkataan ini keluar, justru aura dari kelompok Xiao Yan kembali melonjak dan dapat dengan mudah menghempaskan banyak pasukan yang mendekat sehingga darah terciprat kemana-mana dengan pasukan dari kelompok klan kuno yang pada saat ini terbang mundur. Melihat adegan yang dipenuhi dengan kekerasan ini, semua orang yang tersisa dari para prajurit benar-benar tidak berani melangkah lebih jauh. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan menang berhadapan dengan kelompok Xiao Yan. Sehingga mereka hanya bisa menatap ke arah Guting dan bertanya-tanya permasalahan apakah yang sesungguhnya.
Terjadi di sini sementara itu Guting pada saat ini tercengang dan mencium bau darah yang menyengat lalu dirinya hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini perlahan berjalan mendekat sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini melesatkan telapak tangannya secara vertikal sehingga telapak tangan Xiaoyan ini dengan tajam segera memotong tangan kiri dari Guting lalu darah seketika menyembur keluar dan Guting pada saat ini berteriak kesakitan. Sementara itu Xiaoyan berkata jika dirinya belum melihat Sun Er dalam sebatang dupa ini maka klan kuno mereka pada saat ini benar-benar akan dilenyapkan di benua Dodi. Nada bicara Xiaoyan ini tidak tinggi, tetapi semua orang pada saat ini bisa mendengarnya dengan jelas lalu pada akhirnya para prajurit ini segera mengetahui tujuan Xiaoyan datang ke sini mereka menyadari bahwa permasalahan ini benar-benar hanya karena seorang wanita mereka benar-benar tidak bisa menerima hanya karena permasalahan ini klan kuno benar-benar akan dihapuskan di benua Dodi. Oleh karena itu mereka pada saat ini berteriak, agar Guting memberitahu informasi mengenai Sun Er berada mendengar ocehan dari semua anggotanya Guting pada saat ini hanya bisa terdiam lalu waktu pun terus berlalu dengan Guting yang pada saat ini masih tidak membuka mulutnya. Sementara itu Xiaoyan bergegas menghampiri Guting dan bertanya di manakah keberadaan Sun Er, kemudian Guting pada saat ini dipenuhi dengan rasa penyesalan karena membawa klan kuno ke tahap seperti ini akhirnya Guting yang pada saat ini benar-benar tidak bisa bertindak pun segera mulai berbicara dirinya menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu dirinya secara pribadi mengantar sejumlah bahan obat ke Pil Palace pada saat itu putra tetua dari Pil Palace bertanya kepada Guting mengenai situasi dari Sun Er ketika dirinya menyadari bahwa Sun Er masih menolak wajah dari putra tetua Pil Palace tiba-tiba tenggelam. Lalu akhirnya Guting menawarkan untuk mengirim Sun Er sebagai hadiah dan pergi ke Pil Palace dan hal itu bertujuan agar Sun Er melihat kekuatan dan kemewahan dari Pil Palace mungkin dengan begitu maka Sun Er akan bisa berubah pikiran dan menikah dengan putra tetua Pil Palace mendengar hal ini semua orang seketika terkejut sementara Xiaoyan pada saat ini sangat marah dia benar-benar murka sekarang istri yang dia cintai berada di Pil Palace tentu hal ini membuat Xiaoyan